Karena pendekatan pemilih untuk memilih calon ada emosional, ada rasional, ada partai ID. Nah, kalau misalkan ketiga sisi ini diserang hoax, tentu akan mempengaruhi reputasi dari sang calon. Kalau Halo Mavindowers, kenalin nama gue Safira Kori Azahra, salah satu anggota dari Komisariat Mavindo Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Di konten Ngulik PHP kali ini, gue udah bareng sama Mas Dedi, salah satu fact checker dari Mavindo. Halo Mas Dedi, apa kabar hari ini? Kur. Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga baik dan sehat juga ya, Kur. Iya, amin. Terima kasih Mas Dedi. Ya. Nah, Mas Dedi, gue mau nanya nih, gue habis baca narasi di salah satu postingan, isinya kayak gini. Calon wakil bupati Luki Hakim menghilang dari pemilihan Bupati Indramayu. Ya. Itu kabarnya bener nggak, Mas? Ya, itu faktanya kabar tersebut salah. Artinya hoax. Oke. Dan itu sudah dibuat artikel periksa faktanya oleh pemeriksa fakta junior Mavindo, yakni Rizky Maulana dari kampus Bina Sarana Informatika atau BSI. Dalam artikel periksa fakta yang dibuat Kiki tersebut, Luki Hakim sudah memberikan klarifikasi. Oh, sudah. Jadi dikatakan dia bukan menghilang, gitu, tapi tidak bisa dihubungi karena yang pertama handphonenya rusak, lalu handphone yang kedua satu laginya itu sengaja dimatikan karena dia kembali ke Jakarta untuk mengurus satu urusan. Gitu. Nah, selain klarifikasi dari Luki Hakim sendiri, politisi dari salah satu partai yang mendukung Luki Hakim pun juga sudah memberikan klarifikasi terkait hoax yang tersebar di Facebook dan WhatsApp tersebut. Oke. Gitu. Nah, Mas, kenapa sih bisa muncul hoax dengan narasi kayak gitu? Ya, ini sebenarnya cukup unik, Kor. Kenapa gue bilang unik? Data hoax Mavindo terkait pilkada yang gue lihat dari tahun 2016, 2017, 2018, dan sampai dengan sekarang 2020, hoax yang menyerang calon biasanya terkait dengan isu susila atau kesehatan. Baru kali ini ada calon dalam pilkada, calon wakil bupati khususnya si Luki Hakim ini dikatakan menghilang. Kenapa diserang? Ya karena kita bicara calon ya, subjek utama dalam satu proses pemilihan. Gitu. Artinya ketika ada kompetisi dalam kontestasi pilkada ini, calon yang diserang hoax, reputasinya turun, dampaknya adalah dia tidak terpilih. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh para oknum pembuat dan penyebar hoax pada saat pilkada. Berarti calon-calon bupati ini tuh rentan gitu ya, Mas, diserang sama kabar-kabar hoax? Iya, rentan sekali. Karena pendekatan pemilih untuk memilih calon ada emosional, ada rasional, ada partai ID. Nah, kalau misalkan ketiga sisi ini diserang hoax, tentu akan mempengaruhi reputasi dari sang calon. Kalau reputasinya turun, itu tingkat keterpilihannya akan turun juga. Gitu loh. Dan ujungnya bisa saja mereka kalah dalam kontestasi tersebut. Dan ini cara yang kurang elok dalam demokrasi ya. Nah, untuk di Indramayu sendiri, Mas, kabar-kabar hoax itu tuh gimana persenannya? Oke, kalau kita bicara tentang kabar hoax di Indramayu, itu ketika gue tracking atau historisnya memang sudah ada sebelumnya. Seperti di Desa Curug. Jadi ada konflik masyarakat itu dikarenakan hoax. Lalu pada Pileg 2019 ada caleg dari Dapil Kabupaten Indramayu ini pun diserang hoax. Pada saat Pilkada 2020 ada politisi dan calon Bupati Indramayu pun diserang hoax. Selain itu banyak juga kabar-kabar viral dari Indramayu yang tersebar di media sosial. Artinya dalam pilkada ini punya potensi gitu loh diramaikan oleh hoax dan hal-hal yang viral gitu terkait Indramayu ini. Gitu. Nah, seberapa penting sih, Mas, peran milenial dalam memerangi hoax ini? Khususnya di Indramayu ya? Iya, penting banget, Kor. Kenapa penting banget? Karena data yang gue dapat 30% dari jumlah total pemilih di Indramayu itu adalah milenial. Milenial sama-sama kita tahu ya, karakternya itu adalah digital native, kritis, idealis, dan aktif di media sosial. Artinya punya peran, punya power untuk melawan dan menangkal hoax. Makanya gue mengajak nih kawan-kawan mahasiswa di Indramayu, yuk ikutan dalam program Mavindo, yakni mahasiswa periksa hoax Pilkada 2020. Bagaimana keikutsertaannya? Yaitu dalam ikut pelatihan periksa hoax Pilkada atau menjadi pemeriksa fakta Mavindo.
Artinya, yuk kita kolaborasi. Iya. Gitu. Nah, jadi gitu Mafindowers. Kita sebagai milenials jangan sampai termakan oleh kabar-kabar hoax, apalagi kita ikut nyebarin kabar-kabar hoax tersebut. Yap. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrol kita bareng Mas Dedi kali ini. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih juga, Kori. Jangan lupa saksikan episode Ngulik PHP selanjutnya. Sampai jumpa. Ciao.